Kisah bawang merah dan bawang putih. Di sebuah negeri hiduplah seorang saudagar kaya bersama dengan putri sematawayangnya bernama Bawang Putih. Mereka hidup bahagia hanya berdua karena sudah ditinggal meninggal oleh ibu mereka. Dan Bawang Putih pun menjadi seorang anak yang baik hati, anak yang sangat rajin, dan anak yang penurut kepada ayahandanya. Dan pada suatu hari ayahandanya pun ingin menikah kembali. "Wahai kau anakku Bawang Putih, saya akan menikah lagi. Saya akan memperkenalkan kepada kamu ibu baru kamu." Dan mereka pun dipertemukan dengan ibu baru mereka. Dan ternyata ibu mereka membawa juga anak yang bernama Bawang Merah. "Wahai kau anak dan istriku, saya sampaikan kepada kalian semua, hiduplah damai, hiduplah bahagia, karena kalian akan berkecukupan dengan kekayaan yang saya miliki sekarang. Saat ini saya ingin pergi berdagang di kampung sebelah. Saya minta kau istriku jaga anak-anakmu, jaga Bawang Putih dan Bawang Merah, agar mereka semua akur." "Baiklah ayah, baiklah ayah." Dan istrinya pun berkata kepada saudagar itu. Dan ternyata sepeninggalan ayahnya, Bawang Putih pun disiksa oleh ibu tiri dan kakak tirinya. "Hei, kamu Bawang Putih, ayo mencuci baju kami, cuci dengan bersih. "Heh, Kamu cuci dengan bersih, jangan biarkan lagi kotor baju ini. Ayo setelah kamu mencuci, kamu masak di dapur. Setelah masak di dapur, bersihkan rumah ini, bersihkan rumah ini dengan bersih." "Iya ibu, iya ibu, iya kakak." Dan mereka pun berdua meninggalkan Bawang Putih dengan kesedihannya. Tetapi karena keikhlasan Bawang Putih dan kebaikan hatinya, dia pun mengerjakan semua perintah ibunya. Dia mencuci pakaian ibu dan kakaknya, dia memasak di dapur, dan dia pun membersihkan seluruh rumahnya. Tetapi ternyata hal itu belum bisa membuat mereka merasa puas. Mereka pun kembali menyiksa Bawang Putih. "Ini sudah ibu." "Hah? Ini masih kotor. Dasar kamu. Ini masih kotor. "Dasar kamu, kamu tidak mendengarkan kami. Ayo cuci lagi, cuci sana, cuci sana." Dan mereka pun meninggalkan kembali Bawang Putih. Tibalah malam dan Bawang Putih pun termenung di kegelisahan dan kecapaiannya sehari-hari mengerjakan pekerjaan rumah dan sambil menangis di tempat tidurnya. "Cepatlah pulang ayah. Saya tidak tahan lagi ayah. Saya tidak tahan lagi diperlakukan seperti ini ayah." Berselang beberapa hari, ternyata ayahnya pulang, tetapi dalam keadaan yang sakit keras.
Anakku Bawang Putih, ayah sekarang sudah sakit. Ayah kemungkinan tidak bisa lagi menemanimu. Ayah sudah akan meninggalkanmu. Jagalah ibumu dan akurlah dengan kakakmu. Karena Bawang Putih tidak mau membuat ayahnya bersedih, maka Bawang Putih pun tidak menceritakan kelakuan jahat ibu tiri dan kakak tirinya. Iya ayah, semoga ayah bisa sehat kembali. Bagaimana dengan Bawang Putih hidup sendiri tanpa ayah? Dan akhirnya pun ayahnya meninggal di pangkuan Bawang Putih. Dan akhirnya pun Bawang Putih sudah tegar dan menerima kehilangannya dan kembali hidup bersama ibu tiri dan kakak tirinya. Tetapi ternyata ibu tiri dan kakak tirinya sangat bahagia ayahnya meninggal. Wah, saya bahagia sekali. Suami saya sudah meninggal. Iya ibu, kita akan menguasai seluruh kekayaan ayah. Iya. Hei, apa kamu di situ Bawang Putih? Apa kamu di situ? Jangan kamu di situ. Di sini tempat kami. Kamu tempat jadi dapur. Kamu tempat jadi teras. Jangan masuk ke rumah ini. Jangan masuk ke rumah ini. Ini pergi sana. Cuci ini di sungai. Jangan pakai air kami untuk mencuci. Pergi di sana di sungai untuk mencuci. Iya ibu. Iya ibu. Dan karena kesabaran Bawang Putih pun mendengarkan perintah ibu dan kakak tirinya. Di perjalanan Bawang Putih sambil merenung bahwa betapa berat kehidupannya yang dialaminya setelah ditinggal oleh ayahnya. Dan pada saat dia mencuci di sungai, karena Bawang Putih sudah kehilangan konsentrasi karena raga yang capek dan perasaan yang sangat sedih, tidak terasa ternyata kain ibunya pun hanyut. Hah? Aduh, di mana kain ibu saya? Saya pasti dimarahi. Kain kesayangan ibu saya hanyut. Hah? Saya harus mencarinya. Saya harus mencarinya. Dan Bawang Putih pun menyusuri sungai, menaiki gunung dan memasuki hutan untuk mencari kain putihnya. Dan di suatu sungai dia bertemu dengan seorang paman yang sedang memandikan kerbaunya. Maaf paman, permisi paman. Apakah paman melihat kain ibu saya yang terhanyut di sungai ini? Iya, saya melihat kain itu. Saya melihat kain itu diambil oleh seorang nenek. Neneknya ada di rumahnya di atas gunung sana. Terima kasih paman. Terima kasih paman. Saya ke sana dulu. Iya. Dan Bawang Putih pun melanjutkan perjalanannya naik ke gunung untuk menuju rumah neneknya dan bertemu dengan nenek yang mengambil kainnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya cuk, masuk cuk. Ada apa cuk? Maaf nek, saya mendengar dari paman bahwa
nenek mengambil kain ibu saya yang hanyut di sungai. Iya, cu. Iya, saya mengambilnya tadi di sungai, cu. Tapi ada syaratnya, cu, supaya saya bisa mengembalikannya, cu. Kamu harus membantu saya mengerjakan pekerjaan rumah, cu. Karena bawang putih sudah terbiasa dengan pekerjaan rumahnya, maka bawang putih pun dengan ikhlas melakukannya. Bawang putih memasak di dapur, bawang putih membersihkan seluruh rumah, menyapu seluruh rumah, bahkan mencuci pakaiannya nenek. Dan pada akhirnya pekerjaannya pun semua sudah selesai dan kembali menemui sang nenek. Permisi, Nek. Saya sudah mengerjakan semua pekerjaan nenek. Apakah sudah bisa saya diberikan kain ibu saya? Iya, cu. Ini kain ibumu, cu. Dan sebagai hadiah, saya memberimu 2 labu. Pilihlah yang mana kamu mau. Apakah labu kecil atau labu yang besar? Iya, Nek, saya pilih yang labu kecil saja supaya saya bisa bawa. Karena kalau yang besar saya tidak bisa bawa. Saya masih mau membawa cucian saya. Iya, cu. Selamat jalan, cu. Tapi jangan buka labunya sebelum sampai di rumah, cu. Iya, Nek. Dan bawang putih pun kembali ke rumahnya. Dan ternyata di rumahnya ibu tirinya dan bawang merah sudah menunggu dan marah-marah. Kamu bawang putih, dari mana saja kamu? Kami di sini sudah seharian merasa kelaparan. Dari mana saja kamu? Dari mana? Maaf, Bu. Tadi cucian saya terhanyut di sungai. Dasar kamu ceroboh, kamu tidak melihat cucian kamu. Maaf, Bu. Ini saya bertemu nenek. Saya harus ke rumah nenek dan saya diberikan labu. Dan bawang putih pun menceritakan semua jalan ceritanya dan menceritakan bagaimana caranya dia mendapat labu. Salah. Masak labu itu. Kami sudah lapar. Masak labu itu. Dan bawang putih pun membelah labunya, dan setelah labunya dibelah, ternyata di dalam labu itu ada perhiasan emas permata. Dan ibu tiri dan bawang merah pun kaget. Hah? Ada emas? Hah? Dari mana kamu mendapatkannya? Kenapa kamu tidak pilih yang labu besar? Kamu bodoh. Kenapa kamu tidak pilih labu besar? Dan bawang merah pun berkata kepada ibunya, Bu, bagaimana kalau kita pergi di rumah nenek untuk mengambil labu besarnya? Iya, kita punya ide. Ayo kita lakukan. Dan mereka pun berdua, ibu tiri dan bawang merah, pergi ke sungai untuk pura-pura mencuci pakaian dan pura-pura menghanyutkan kainnya. Dan tidak salah lagi, nenek pun mengambil kainnya dan mereka pun menuju ke rumah nenek. Dan bertemulah mereka di rumah nenek di atas gunung. Ada apa, cu? Iya, Nek, kami ke sini kehilangan kain yang hanyut. Apakah nenek mendapatkannya? Iya, cu. Nenek mendapatkannya hanyut di sungai. Tapi ada syaratnya, cu. Kamu harus membantu nenek membersihkan rumah, cu. Iya dong, Nek. Baiklah, Nek. Saya akan membersihkan rumah nenek. Dan mereka pun membersihkan rumah nenek dengan terpaksa, dengan pura-pura, karena ingin mendapatkan labu yang besar.
dan akhirnya pekerjaannya pun selesai dan kembalilah mereka bertemu dengan nenek. Nek, sudah saya lakukan semua. Apakah saya sudah bisa diberi labu? Iya, cu. Terima kasih banyak, cu. Ini kain nenek, ini kain mulai nenek kembalikan. Dan sebagai hadiah, nenek memberikan dua pilihan labu, labu besar atau labu kecil. Hah? Kami pilih yang labu besar dong, Nek. Masa yang kecil? Iya, cu. Dengan syarat kalian tidak bisa membuka di jalan. Kamu harus membukanya sesampai di rumah. Iya, Nek. Terima kasih banyak, Nek. Kami berangkat dulu. Dan mereka pun berpisah dengan nenek. Dan mereka pun kembali ke rumah mereka menyusuri hutan. Dan sesampainya mereka di tengah hutan, mereka tidak sabar untuk membuka labunya. Ibu, bagaimana kalau kita membuka labu ini? Karena saya sudah tidak sabar lagi melihat isi emas permata yang banyak di dalam ini. Pasti banyak, Bu, karena labunya besar. Iya, ayo kita belah labu ini. Dan mereka pun membelah labunya. Dan ternyata setelah dia belah labunya, keluarlah ular yang berbisa. Dan mereka pun digigit oleh ular yang berbisa itu. Dan mereka pun meninggal. Dan setelah itu bawang putih pun hidup bahagia sendiri, bergelimangan harta yang ditinggal oleh ayahnya dan harta dari emas-emas permatanya. Tetapi bawang putih tidak merasa sombong, tetap dermawan dan membantu orang lain. Itulah tadi cerita dari bawang merah dan bawang putih. Tepuk tangan.